Ya, sudah menjabat menteri tapi masih pengen jadi presiden. Ini biasa, banyak yang kayak gini. Dulu seorang menteri di zaman Megawati bilangnya nggak minat nyapres. Saya tidak berminat nyapres, Ibu. Yeah. Tapi di belakang pernyataannya dia membuat partai untuk nyapres. Siapa ya waktu itu? Lupa saya. Itu bukan contoh yang bagus. Nah, daripada umpet-umpetan, mending terbuka, lalu buat pilihan. Mau nyapres tapi mundur dari menteri, biar nggak ganggu Pak Jokowi. Atau laksanakan tugas, ya tugas sebagai menteri sampai akhir periode, sesuai dengan sumpah jabatan. Kalau beruntung dan berguna, bisa jadi menteri lagi di kabinet yang baru. Gimana? Kesannya enak kan? Sebentar deh. Emang beneran ada menteri-menteri yang sudah positif, sudah fix bakal ikut nyapres? Nah, begini ceritanya. Ada politisi PDI Perjuangan namanya Pandana Baban, senior nih ya. Nah, kemarin diundang di Detik. Konon dia mendengar bahwa Pak Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya soal hasrat mereka maju Pilpres 2024. Sejumlah menteri menyatakan keinginannya bertarung di Pilpres 2024 ke Presiden Jokowi. Pandana Baban kira-kira bilang gini, kira-kira begini. Bah, Presiden Jokowi yang ku dengar ini, dia cerita, dia sudah tanya itu Erlangga. Erlangga, mau maju kau jadi presiden, mau gak? Lalu Erlangga bilang, maju. Lalu Pak Jokowi tanya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, mau kau jadi presiden? Maju tak? Sandi bilang, maju. Ditanya Erik, maju. Ditanya Puan, maju. Nah, waktu Presiden Jokowi ini tanya ke Prabowo, dia orang kasih jawab agak panjang rupanya. Ketika ditanya mau maju nyapres 2024 enggak, Prabowo jawab, kalau Bapak izinkan, saya maju. Kalau nggak diizinkan, mungkin saya tetap maju, tapi pelan-pelan. Takut jatuh. Udah umur. Ya, kita baru tahu nih. Ternyata Pak Jokowi menanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Kemudian juga Jokowi juga malah tanya juga kepada Ketua DPR Puan. Wah, luar biasa ya. Memang Pak Jokowi memang jago kalau soal seperti ini nih. Itu rombongan Gatot, Amin, Egy, Novel, ada yang nawarin nyapres nggak ya? Itu kayaknya bukaan aja nggak ada yang nawarin. Bang, takjil bang. Lalu ada teriakan supaya menteri yang sudah menjadi atau mencalonkan diri ikut kontestasi 2024 untuk mundur dari menteri. Alasannya biar pekerjaan sebagai menteri yang memang menuntut konsentrasi tinggi tidak terganggu. Nah, lebih dari itu, dikhawatirkan program-program kementerian akan mengarah ke kampanye si menteri. Bisa jadi ini semacam bentuk penyalahgunaan wewenang. Kalau sampai ada menteri yang menggunakan uang negara, anggaran pemerintah, untuk program-program yang hanya mendulang popularitas, tapi tidak manfaat secara utuh bagi rakyat, ya ini nggak adil. Karena cakupan kerja menteri kan seluruh Indonesia, nasional. Bisa jadi dengan membuat program-program populer dengan dukungan media yang luas, dalam hitungan setahun bisa didapat angka elektabilitas sampai 5% bahkan lebih. Itu kalau pejabat atau menterinya memang bagus ya. Karena ada juga loh yang sudah setengah periode kampanye melulu, nggak naik-naik juga. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan. Ada yang teriak, mundur! Kali ini bukan diarahkan ke Jokowi ya, tapi ke beberapa orang pejabat. Dan diketahui ada beberapa menteri yang namanya wirawiri
nongol di beberapa survei dan diduga bakal nyapres dalam waktu dekat. Setidaknya ada PAN, PKS, Nasdem, dan Demokrat ya. Mungkin ada yang lain, tapi yang saya lihat itu ada 4 partai itu yang sudah jelas-jelas meminta 4 orang menteri ini untuk mundur. Sebentar. Tadi apa menteri? PAN, PKS, Nasdem, dan Demokrat. Apa persamaan dari partai-partai ini? Kok bisa kompak nyuruh menteri-menteri yang nyapres mundur? Apa ya? Oh iya. Apa karena partai-partai ini infonya bakal dukung Anies Baswedan? Dan Anies dalam hitungan bulan bakal pensiun alias panggung besar yang namanya Gubernur Jakarta sebentar lagi redup. Analisa yang sedikit membagongkan. Ya, dibanding panggung menjadi menteri, memang panggung menjadi Gubernur Jakarta jauh lebih menor, luas, dan punya daya tarik yang luar biasa. Orang biasa nggak kenal siapa nama lengkap Menteri Pemberdayaan Perempuan, tapi banyak orang tahu nama Anies. Orang biasa nggak tahu siapa nama Menteri ESDM, tapi orang masih mudah hafal nama Gubernur Jakarta sampai 3 periode ke belakang. Yaitu Ahok, dan Ahok. Ada Pak Jokowi juga sih. Ya. Itulah kenapa 2017 lalu ada orang yang menghalalkan segala cara untuk menjadi Gubernur Jakarta. Karena itu tadi, panggungnya gede. Asal bisa bekerja dengan baik. Karena Gubernur Jakarta itu bisa menggunakan dana bebas. Karena wali kota atau bupati di Jakarta cuma jabatan struktural saja. Maka menjadi gubernur di Jakarta seolah kampanye setiap saat. Beda dengan gubernur provinsi lain. Mereka harus berbagi dengan wali kota atau bupati di bawahnya sebagai kuasa anggaran. Anies bisa bangun taman. Karena dana tinggal ambil, meski taman itu misalnya adanya di Jakarta Timur. Nggak perlu wali kotanya, nggak penting. Anies bisa langsung ke sana. Sementara misalnya contohnya, Wayan Koster, gubernur Bali, nggak bisa bikin taman di Denpasar karena ada wali kota Denpasar yang punya wilayah, punya otoritas, dan ada batasnya. Paham kan maksudnya? Ya mungkin itulah yang membuat partai-partai tadi teriak agar menteri mundur. Karena jika positif mencalonkan diri pada 2024 nanti, biar fair. Karena beberapa gubernur memang lebih dulu selesai masa tugas sebelum 2024 nanti. Ketua DPP PKS Mardani Alisera juga bersuara. Minta para menteri tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Prabowo, Sandi, Erik, dan Erlangga. Mardani bilang kira-kira begini, secara etika lebih baik mundur. Ya, nah, itu kata Bang Mardani, kira-kira begitu. Mardani menyebut keinginan maju di Pilpres 2024 merupakan hak para menterinya Jokowi. Meski begitu, dia mengingatkan tugas menjadi menteri tidak mudah. Hak para menteri untuk maju capres, tapi pecah konsentrasinya. Pecah. Urus kementerian bukan perkara mudah ya. Nah, kira-kira begitu kata Mardani. Kira-kira ya. Nah, lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI ini juga mengingatkan terkait kondisi masyarakat pada saat ini. Menurutnya, Jokowi butuh pembantu yang fokus mengurus urusan rakyat. Kira-kira dia menambahkan begini, kondisi rakyat itu berat dan geopolitik global yang berubah pasca serangan Rusia ke Ukraina, dan pandemi bukan urusan ringan loh. Benar. Nah, Pak Jokowi perlu pembantu yang fokus urus rakyat. Urusan perpanjangan tetap harus diwaspadai. Gemes deh kalau masalah panjang memanjang, karena politik is the art of impossibility. You know, politik itu seni ketidakmungkinan. Ya nggak sih? Iya kan, Cin? Nah, kira-kira begitu ya. Begitu kira-kira kata Om Mardani dari PKS. Aduh, saya jadi haus nih. Tarik Bambang. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi. Iya. Saya kalau
ngomongin Omar Dhani itu memang mendadak haus, keringetan, kadang-kadang darah rendah ya. Nah, kalau memang bisa kerja ya dan kreatif memberikan solusi bangsa, nggak usah deh belokin anggaran buat kampanye tuh para menteri, pejabat nggak usah. Masyarakat juga tahu, menteri ini bagus, pejabat itu bisa kerja, tahu. Dan itu sudah kampanye paling ampuh. Memang kemudian kita melihat ada menteri yang sangat vulgar untuk nongol di semua benda yang terlihat. Ke ATM ada dia, kayak gitulah kira-kira. Kalau ada benda, apalagi sosial media, pasti ada dia. Hampir semua acara TV yang populer ada dia. Ada Sule maksudnya. Kadang dia juga bagi duit, bagi jabatan, bagi kesenangan, ngasih hadiah kejutan dan seterusnya. Masyarakat menjadi tanya kan. Dikhawatirkan menteri-menteri itu menggunakan duit negara untuk membranding dirinya seolah crazy rich, dan ini adalah tuduhan yang sulit dihindari, apalagi jika kemudian tudingan masyarakat mengarah ke lebih detail bahwa proyek-proyek di kementerian digunakan untuk mendulang dana kampanye kelak. Ini lebih parah lagi. Kemudian ya saya nilai wajar lah ada teriakan mundur dari capres yang saat ini menjadi menteri di kabinet Jokowi, itu wajar. Seperti yang kita tahu bahwa pencoblosan pemilihan presiden akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Namun demikian tahapan Pilpres akan dimulai 20 bulan jauh sebelum hari pencoblosan. Nah, pelaksanaan tahapan pemilihan presiden akan dimulai pada 3 bulan lagi, yaitu bulan Juli nanti. Apabila kegenitan ini tidak dapat dibenahi pada saat sekarang ini, akan berakibat pada stabilitas kabinet Indonesia Maju. Dan kita semua tahu, presiden juga pasti tidak menginginkan itu. Kita kembalikan kepada yang bersangkutan, menteri-menteri ini, yang bakal maju pada kontestasi pencapresan nanti. Kalau sekiranya mampu menunjukkan kinerja baik dan tidak kurang ajar menggunakan uang negara untuk keperluan di luar program kementerian, ya lanjut saja lah. Karena memang mengganti menteri juga bukan perkara mudah. Tapi kalau sampai uang rakyat dihambur buat menaikkan elektabilitas, atau lebih parah lagi dibagi-bagi buat menyenangkan relawan, ini yang harus kita plototin. Kalau perlu kita jauhkan dari pilihan. Karena udah ada cikal bakal dugaan menyalahgunakan wewenang, dan itu tidak baik. Masa menteri ikut-ikutan Anies? Demikian Oposisi 69 FM. Bagaimanapun juga, Indonesia harus dipimpin oleh figur yang tepat, jauh dari maksiat, punya martabat, disukai rakyat, dan bukan bagian dari orang-orang yang bermodal ayat dan mayat. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik Bambang. Ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Selamat menjelang sahur. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Baksa!